Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ya ini puasanya lancar, ya kan? Puasanya lancar diterima Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagi yang menjalankan. Nah, buat teman-teman di rumah monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana biar saya kenal tambah deket ya. Ini menjalin hubungan silaturahmi ini biar erat gitu ya. Nah, di channel Raudio ini mengupas kisah-kisah misteri kiriman-kiriman juga dari subscriber. Begitu juga sejarah-sejarah atau legenda-legenda yang ada di daerah kalian masing-masing gitu loh. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ya, siapa yang tidak tahu ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Diwajibkan bagi seorang muslim yang sudah mampu secara fisik dan materi. Nah, bagaimana ceritanya jika ada seorang yang menunaikan ibadah haji dengan hasil uang haram? Dengan hasil uang pesugihan. Dan ternyata memang efeknya sangat mengerikan. Anak dan istrinya ini mengalami banyak teror akibat perbuatan dari sang suami melakukan praktek pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak dan dengarkan Raudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi, di channel Raudio. Siapa yang tak kenal dengan ibadah haji? Salah satu rukun dalam agama Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim ketika dia sudah mampu. Ibadah haji juga dianggap sebagai penyempurna keislaman seseorang. Akan tetapi apa jadinya jika biaya untuk beribadah haji malah didapat dari hasil pesugihan? Berikut ada salah satu pengalaman dari teman subscriber Raudio yang pengalaman hidupnya sudah berhasil dikirimkan ke tim Raudio. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Berhaji dengan uang pesugihan. Dering ponselku berbunyi. Ada sebuah panggilan telepon dari Wawan, anakku. Bergegas ku angkat teleponnya. Assalamualaikum ibu. Suara Wawan terdengar panik. Waalaikumsalam, balasku. Ada apa Wan? Sambungku. Bapak bu, bapak. Bapak kenapa Wan? Bapak gak bangun-bangun bu. Balasnya. Gak bangun gimana Wan? Aku pun jadi ikutan panik. Tadi Wawan mau bangunin buat makan, tapi bapak malah diem aja. Duh, udah kamu periksa nafasnya belum? Masih ada bu. Ya udah, ibu pulang sekarang. Aku pun segera mengambil tas di atas meja dan bergegas untuk pulang ke rumah. Kebetulan jarak toko tidak terlalu jauh dari rumah. Hesti, panggilku dengan sedikit berteriak dari depan toko. Iya bu. Hesti pun datang menghampiriku. Kamu jaga toko dulu ya sebentar. Ibu mau kemana? Tanyanya. Saya mau pulang dulu, ada urusan penting. Iya bu. Aku pun segera berlari menuju rumah. Semenjak kepulangan Mas Fajar, suamiku, dari Tanah Suci, ia sering mengeluh kesakitan. Semakin hari, kondisinya malah semakin memburuk. Beberapa kali kusarankan untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia selalu menolaknya. Entah kali ini aku harus bagaimana. Kubuka pintu rumah, lalu bergegas menuju ke kamar. Terlihat Wawan yang sedang duduk di samping tubuh Mas Fajar. Gimana Wan? Masih belum bangun bu, balasnya. Aku pun mendekati tempat tidur, lalu duduk di samping Mas Fajar. Mas, bangun mas. Ku coba menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun tak ada reaksi sedikit pun. Ku sentuh dahinya, tubuhnya masih hangat. Wan, kamu segera siapin mobil Wan, perintahku kepada Wawan. Emang mau kemana bu? Tanyanya. Ke rumah sakit cepetan. Wawan pun segera pergi keluar kamar. Sementara itu, aku mempersiapkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah sakit. Udah siap bu, ucap Wawan. Kami pun menggotong tubuh Mas Fajar ke dalam mobil, lalu dibaringkan di bangku tengah. Bu, nanti yang jemput Rama sama Rima siapa? Tanya Wawan. Dan astaga, bahkan aku sampai lupa dengan dua anak kembarku itu. Bentar Wan, bentar, nanti ibu telepon Hesti. Sekarang kita jalan dulu aja Wan. Mobil pun mulai melaju menuju ke rumah sakit. Segera aku ambil telepon di dalam tas,
untuk menghubungi si Esti. Dan sekitar 15 menit kemudian, kami pun sampai di rumah sakit. Wawan langsung keluar dari mobil, meminta kepada pegawai rumah sakit untuk dibawakan Brangkar. Dan tak lama, Brangkar sudah berada di dekat mobil. Beberapa perawat pria dan Wawan segera memindahkan tubuh Mas Fajar dari dalam mobil. Kemudian dibawa ke ruangan UGD. Selama pemeriksaan, aku dan Wawan tidak diperbolehkan masuk. Kami hanya bisa menunggu, duduk di bangku depan ruang UGD. Singkat cerita, pintu UGD terbuka dan seorang dokter keluar dari dalam ruangan itu. Spontan aku dan Wawan pun berdiri menyambutnya, menantikan kabar baik darinya. "Bagaimana dok? Apakah suami saya baik-baik saja?" tanyaku. "Ibu, suami ibu mengalami koma," balasnya. "Tapi kami masih harus melakukan beberapa pemeriksaan lagi untuk mengetahui penyebabnya," sambung dari Pak Dokter. "Apakah ada kemungkinan ayah saya sadar kembali dok?" tanya si Wawan. "Saya harus memastikan dulu kondisinya. Doakan saja yang terbaik ya," balas dari dokter. "Sekarang suami ibu akan saya pindahkan ke ruang perawatan intensif," sambungnya. Pintu UGD pun kembali terbuka dan terlihat dua orang perawat sedang mendorong Brangkar yang di atasnya ada Mas Fajar yang terbaring tak sadarkan diri dengan berbagai alat yang menempel pada tubuhnya. Dan tak terasa air mataku menetes melihatnya. "Maaf Bu, ada yang ingin saya tanyakan," ucap Pak Dokter. Ia pun memintaku dan Wawan masuk ke dalam ruangannya. Saat pemeriksaan, saya melihat tubuh suami ibu penuh dengan lebam. "Apa ibu tahu itu karena apa?" tanya Pak Dokter. "Saya juga tidak tahu dok. Lebamnya sudah ada semenjak suami saya pulang dari naik haji dok," balasku. Aku pun jadi ingat saat pertama kali melihat luka lebam itu. Sekembalinya Mas Fajar dari Tanah Suci. Tapi ia seperti berusaha menutupinya. Karena penasaran, aku pun bertanya padanya penyebab luka lebam di sekujur tubuhnya itu. Namun, bukan jawaban yang aku dapatkan, melainkan amarahnya. "Baiklah Bu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan." "Iya dok, terima kasih dok." Dokter pun mengantar kami ke ruang perawatan Mas Fajar. Dokter berpesan, sementara ini hanya boleh satu orang saja yang bisa masuk ke dalam. "Ibu mau masuk?" tanya Wawan. Aku menggelengkan kepalaku. Aku khawatir pada diriku sendiri jika nanti tak kuat menahan rasa sedih yang begitu mendalam. "Kamu saja nak," jawabku. Wawan pun menolak karena mungkin ia merasakan hal yang sama denganku. "Kamu jangan kabarin nenek atau kakek dulu ya Wan," pintaku. "Biar nanti ibu yang ngabarin," sambungku. "Iya Bu, sekarang mending kamu pulang dulu nak. Kasihan Rama sama Rima gak ada yang nemenin." "Ibu gak pulang juga?" tanyanya. "Ibu masih mau nunggu di sini. Siapa tahu nanti bapak kamu udah sadar," balasku. "Iya Bu." Wawan pun mencium punggung tanganku. "Wawan pamit pulang dulu ya Bu. Nanti sore habis maghrib Wawan kesini lagi," ucapnya. "Iya Wan, hati-hati," pesanku. Dan Wawan pun pergi pulang ke rumah. Waktu terasa cepat berlalu. Tak terasa sudah 1 jam aku duduk di depan ruang perawatan. Ku ambil ponsel di dalam tas, melihat daftar kontak. Siapa yang harus ku beritahu pertama kali? Pikirku. Tiba-tiba terlintas nama Mas Firman, kakak kandung suamiku. Aku pun segera menghubunginya, memberi kabar kalau adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib berkumandang. Aku pun bangkit dari kursi, lalu berjalan menuju musola rumah sakit. Kulihat hanya ada beberapa orang saja di dalam musola. Aku pun bergegas mengambil air wudhu, lalu mencari mukena di lemari penyimpanan. Setelah selesai sholat, aku pun duduk sambil berdoa. Aku berdoa agar Mas Fajar segera pulih dari komanya. Seusai sholat dan berdoa, aku pun kembali ke ruang perawatan. Dari kejauhan terlihat ada 2 orang yang sedang duduk di sana. Bukan Wawan, melainkan Mas Firman dan Pak Ustadz Imron. "Assalamualaikum," sapaku mengagetkan mereka. "Waalaikumsalam," jawab Mas Firman dan Pak Ustadz kompak sambil berdiri. "Maaf ya Dek, Mas lupa ngasih tahu dulu kalau mau kesini.
Ucap Mas Firman. Iya mas, enggak apa-apa mas, balasku. Fajar masih belum sadar, ucapnya sembari melihat ke kaca yang mengarah ke dalam ruang perawatan. Iya, belum sadar mas, jawabku. Maksud mas kesini karena ada sesuatu yang mau mas tanyakan, ucap Mas Firman seraya duduk, diikuti oleh aku dan juga Pak Ustadz. Emangnya ada masalah apa ya mas? Tanyaku. Mas Firman terdiam. Matanya melirik ke arah Pak Ustadz Imron. Ini Dik, biar Pak Ustadz saja yang bicara. Maaf Dik Murni, pertanyaannya mungkin akan mengagetkan, ucap Pak Ustadz Imron. Enggak apa-apa Pak, aku sudah siap dengan pertanyaannya Pak. Jadi sebenarnya apakah Dik Murni sudah tahu kalau Fajar melakukan pesugihan? Tanya Pak Ustadz Imron. Dan tiba-tiba jantungku serasa berhenti berdetak. Sebuah pertanyaan yang sangat tidak terduga, hingga membuatku beristighfar berkali-kali. Pesugihan? Ucapku terbata-bata. Aku masih tak percaya dengan apa yang kudengar barusan. Iya Mur, selama ini Fajar sudah melakukan pesugihan, timpal Mas Firman. Apakah Mas dan Pak Ustadz sudah benar-benar yakin? Tanyaku, berharap apa yang kudengar adalah salah. Fajar sendiri yang bilang sama saya waktu kami di Tanah Suci, balas Pak Ustadz. Jadi kamu gak tahu Mur? Tanya Mas Firman. Murni benar-benar gak tahu Mas, balasku. Sungguh aku tak menyangka jika selama ini suamiku menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang begitu menyakitkan. Jadi selama ini kami makan dari uang haram. Astagfirullah. Apakah Dek Murni juga tahu tentang luka-luka lebam yang ada di badannya si Fajar? Tanya Pak Ustadz. Saya tidak tahu Pak Ustadz, balasku. Pak Ustadz pun mulai bercerita. Suamiku mulai terlihat aneh saat pertama kali menginjakan kakinya di Tanah Suci. Saat itu Fajar bilang kepalanya terasa berat, ucap Pak Ustadz. Padahal selama di pesawat dan perjalanan ke Mekah, dia terlihat baik-baik saja, sambungnya. Sampai tibalah Mas Fajar di hotel, ia terus mengeluhkan kepalanya pusing. Ditambah penglihatannya yang mulai kabur. Pak Ustadz selaku pemimpin jamaah memintanya untuk beristirahat di dalam kamar. Singkat cerita saat malam tiba, kondisi Mas Fajar belum juga membaik. Badannya menggigil, disertai demam yang sangat tinggi. Pak Ustadz bergegas membawanya ke rumah sakit. Diagnosa awalnya, Fajar kena meningitis, ucap Pak Ustadz. Tapi setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter bilang tidak ada indikasi ke arah sana, sambungnya. Jadi sebenarnya Mas Fajar sakit apa Pak Ustadz? Tanyaku. Apa Fajar tidak menghubungi kamu waktu itu? Pak Ustadz malah berbalik tanya. Mas Fajar memang sempat sekali menghubungi saya. Dia bilang cuma sakit biasa Pak Ustadz. Mungkin karena kelelahan atau perbedaan cuaca, jelasku. Sebenarnya saya juga tidak tahu itu penyakit apa. Bahkan sampai dia dibawa pulang pun, dokter masih belum mengetahui penyakitnya dengan jelas. Pak Ustadz hanya menemani Mas Fajar semalam di rumah sakit. Selebihnya, ia harus memimpin jamaah untuk persiapan prosesi ibadah haji. Sehingga ia hanya mendapatkan kabar via telepon. Salah satu petugas asal Indonesia yang menjaga di sana bilang kalau Fajar sering berteriak-teriak sendiri setiap malam. Fajar selalu berteriak kesakitan dan ia juga sempat bilang tubuhnya terasa seperti terbakar dan sangat panas sekali. Namun pihak rumah sakit tidak tahu apa penyebabnya. Hingga akhirnya ia pun harus diberi obat penenang. Di sela-sela kesibukan Pak Ustadz memimpin jamaah, ia menyempatkan diri untuk datang sebentar ke rumah sakit menjenguk kondisi Mas Fajar. Melihat bagaimana kondisi Mas Fajar yang sebenarnya, demi Allah, saya kaget waktu lihat badannya sudah banyak lebam. Apa Mas Fajar cerita dari mana asal lebamnya Pak Ustadz? Iya, dia cerita, balas Pak Ustadz. Dia bilang setiap hari badannya dicambuk oleh orang berbadan tinggi besar berkulit hitam legam, sambungnya. Aku pun tak mengerti apa maksud ucapan Pak Ustadz. Orang berkulit hitam legam. Siapa orangnya Pak Ustadz? Tanyaku penasaran. Bukan orang,
Sepertinya lebih ke bangsa jin. Wah, bangsa jin? Bagaimana bisa Pak Ustadz? Beberapa kali sosok tinggi besar itu datang ke mimpi Fajar sambil membawa cambuk berduri. Sosok itu sepertinya marah, terus berteriak sambil mengayunkan cambuknya berkali-kali ke tubuh Fajar. Setiap kali ayunan cambuknya mengenai tubuh Fajar, rasa sakitnya dirasakan sampai ke dunia nyata, bahkan sampai menimbulkan luka lebam di sekujur tubuhnya. Jelas Pak Ustadz Imron. Pak Ustadz, tolong, sakit. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, sakit. Lanjutnya, menirukan ucapan Mas Fajar saat itu. Hanya itu kata-kata yang sering terlontar dari mulutnya. Sampai akhirnya di satu titik, Mas Fajar sudah tidak kuat lagi menerima siksaan dari sosok itu. Kemudian, Mas Fajar pun mengaku kalau uang yang digunakan untuk beribadah haji adalah uang haram, hasil dari pesugihan. Pak Ustadz pun memberi saran kepada Mas Fajar untuk melakukan taubatan nasuha agar Allah mengampuni dosanya dan menghentikan siksaan itu. Alhamdulillah, setelah melakukan taubatan nasuha, tak lama kemudian kondisinya membaik. Fajar pun diperbolehkan pulang ke hotel. Tapi banyak ujian yang harus dihadapi selama prosesi ibadah haji. Sambung Pak Ustadz. Ujian apa lagi Pak Ustadz? Tanya aku. Saat wukuf di Padang Arafah, Mas Fajar merasakan panas yang luar biasa. Dan saking panasnya, berkali-kali ia menyiramkan air ke kepalanya. Padahal saat itu, suhu udara di sana tidaklah terlalu panas. Saya meminta dia untuk terus berzikir dan memohon ampunan kepada Allah agar rasa panasnya itu hilang. Dan anehnya, setiap kali Mas Fajar menghentikan zikirnya, rasa panas itu kembali muncul. Sehingga ia terus berzikir sampai meninggalkan Arafah. Dan selanjutnya, rombongan pun bergerak ke arah Musdalifah untuk bermalam di sana. Malam itu di Musdalifah dingin sekali. Tapi hanya Fajar saja yang mengeluh kegerahan. Itu membuat beberapa jamaah lain heran. Ucap Pak Ustadz. Dan entah jam berapa, Fajar datang menghampiri saya. Dia bilang melihat wanita diseret. Jujur, saya kaget mendengarnya. Lalu memintanya untuk menunjukkan di mana dia melihat kejadian itu. Sambung dari Pak Ustadz. Jawabannya waktu itu, dia bilang melihatnya di dalam mimpi. Sambung Pak Ustadz. Saat itu Mas Fajar sempat tertidur. Lalu bermimpi melihat wanita tanpa busana diseret oleh 2 orang berperawakan besar. Rambutnya ditarik. Dan saking kencangnya, beberapa kali tarikannya terlepas. Diikuti kulit kepala yang terkelupas. Darahnya berceceran, membasahi pasir yang berwarna coklat. Wanita itu meronta-ronta dan terus menjerit kesakitan. Ia juga terus meminta ampun. Namun, 2 orang berperawakan besar itu sama sekali tidak menghiraukannya. Apa Mas Fajar mengenal wanita itu, Pak? Tanyaku, sambil berharap bahwa itu bukanlah aku. Dia tidak mengenal wanita itu, kata Pak Ustadz. Setelah mendapatkan mimpi menyeramkan itu, Mas Fajar tidak berani tidur. Ia memilih berzikir di samping Pak Ustadz sampai datang waktu subuh. Setelah sholat subuh dan mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh, rombongan jamaah pun meninggalkan Muzdalifah untuk menuju ke Mina. Ujian yang dihadapi Fajar tidak sampai di sana saja, Dek Murni, ucap Pak Ustadz Imron. Saat melempar jumroh Aqobah, dia nyaris kehilangan nyawanya. Sambung dari Pak Ustadz. Kehilangan nyawa? Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Pak Ustadz. Iya, jika telat beberapa menit, mungkin dia tidak akan kembali lagi ke tanah air. Hatiku terasa sakit sekali. Bagaimana mungkin Mas Fajar tidak menceritakan kejadian itu kepada aku? Apalagi itu menyangkut nyawanya. Tiba di Mina, rombongan langsung melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Di saat itulah, Mas Fajar hampir meninggal dunia. Tadinya saya pikir dia ada di samping saya, tapi ternyata tidak ada, ucap Pak Ustadz. Ia sebelumnya berpesan agar Mas Fajar tidak berjalan jauh darinya. Khawatir akan terjadi sesuatu pada Mas Fajar. Dan benar saja, baru beberapa menit fokus melihat ke depan, Mas Fajar sudah tidak ada di samping Pak Ustadz Imron. Ia menghilang di antara lautan manusia yang saling berdesakan. Setelah selesai melempar jumroh, saya mencari keberadaan Fajar, tapi tidak ketemu juga. Sampai akhirnya
Sayup-sayup terdengar suara teriakan minta tolong. Bergegas Pak Ustadz Imron pun mendekati sumber suara itu. Ia harus melawan arus jamaah yang ingin melempar jumroh. Dengan susah payah, akhirnya ia sudah dekat dengan sumber suara itu. Berharap bukan salah satu jamaah dari rombongannya. Semakin dekat, suaranya semakin jelas. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah Mas Fajar yang sedang terbaring di tanah. Tubuhnya diinjak-injak oleh jamaah lainnya. Bergegas Pak Ustadz pun segera menolongnya. Sulit sekali menolong orang terjatuh di tengah kerumunan orang. Resikonya kita bisa ikut terjatuh dan ikut terinjak juga. Berkali-kali Pak Ustadz gagal menarik tubuh Mas Fajar. Sampai akhirnya ada jamaah lain yang ikut membantunya. Wajahnya sudah pucat, kepala, kaki, dan tangannya juga berdarah. Kalau kami telat menolong, mungkin dia sudah tidak selamat lagi, ucap Pak Ustadz Imron. Pak Ustadz Imron beserta jamaah lainnya segera menggotong tubuh Mas Fajar ke tenda medis supaya segera diberi perawatan. Dan alhamdulillah, syukurlah, luka yang dialaminya tidak terlalu parah. Seharusnya dengan luka seperti itu, dia tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Tapi dia masih memaksa ikut bersama rombongan pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, imbuhnya. Awalnya tenaga medis di sana tidak mengizinkan Mas Fajar untuk pergi karena kondisinya masih kurang stabil. Namun, Mas Fajar terus memaksa untuk pergi bersama rombongan. Ya, aku pun sudah paham betul dengan sifat keras kepalanya Mas Fajar itu. Akhirnya Pak Ustadz pun setuju. Namun dengan satu syarat, Mas Fajar harus mengenakan kursi roda. Apa Mas Fajar mau Pak Ustadz? Tanyaku. Harus mau. Soalnya untuk jalan saja dia kesulitan, balas Pak Ustadz. Singkat cerita, rombongan pun berangkat menuju Mekah dengan berjalan kaki, melintasi beberapa terowongan yang menembus bukit. Kami pun melewati jalan pintas khusus untuk pejalan kaki, ucap Pak Ustadz. Sekitar kurang lebih 1,5 jam, rombongan pun tiba di ujung terowongan terakhir. Dari sana, kita langsung berhadapan dengan pintu Babu Salam di Masjidil Haram. Tak terasa air mataku menetes, larut dalam cerita Pak Ustadz Imron. Aku pun membayangkan berdiri di sana dan melihat Masjidil Haram secara langsung. Seandainya saja waktu itu Mas Fajar mengizinkanku pergi bersamanya, mungkin aku akan berdiri di dekatnya sambil menatap pintu masuk Masjidil Haram. Namun, seketika lamunanku pun buyar karena membayangkan azab apa yang akan Allah berikan kepadaku jika pergi ke sana dengan uang hasil pesugihan. Di saat jamaah lain terlihat takjub dengan kemegahan Masjidil Haram dan mulai membaca talbiyah, Fajar hanya diam saja, ucap Pak Ustadz Imron. Karena bingung, saya pun bertanya padanya. Dia malah balik bertanya, apakah kita sudah sampai di Masjidil Haram? Imbuhnya. Apa maksudnya Pak Ustadz? Tanyaku. Dia tidak bisa melihat Masjidil Haram yang berada di hadapannya. Jelas dari Pak Ustadz Imron. Astagfirullah. Spontan aku pun beristighfar. Bahkan bukan cuma Masjidil Haram saja. Fajar benar-benar tidak bisa melihat apapun. Dia bilang pandangannya gelap. Ustadz Imron pun sempat khawatir kalau kebutaan Mas Fajar akibat benturan di kepalanya saat terjatuh di Mina. Ia pun berinisiatif untuk membawa Mas Fajar ke ambulan terdekat. Namun Mas Fajar menolak untuk ditinggalkan di sana. Ia bersikukuh untuk melanjutkan prosesi ibadah haji, walaupun tidak bisa untuk melihat apapun. Dulu saya sering mendengar cerita-cerita seperti ini dari pemimpin jamaah kloter lain. Tapi baru kali ini saya benar-benar mengalaminya sendiri. Apalagi yang mengalami cobaan itu tak lain adalah orang yang sudah dekat dengan saya. Rasanya sedih sekali melihat kondisi Fajar yang seperti itu. Aku sendiri pun juga tidak bisa membayangkan jika berada di posisi Mas Fajar. Setelah itu, Pak Ustadz Imron pun kembali membawa Mas Fajar ke dalam rombongan. Namun tiba-tiba, ia kembali mengeluhkan sesuatu. Dia bilang, kenapa berisik sekali? Banyak orang berteriak-teriak, ucap Pak Ustadz Imron. Berteriak-teriak gimana Pak Ustadz? Ya berteriak-teriak seperti membentak-bentak Fajar, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Pak Ustadz Imron pun kembali dibuat kebingungan karena di sana tak ada siapapun yang berteriak-teriak di dekat Mas Fajar. Apalagi sejak tadi Pak Ustadz berada di dekatnya. Sementara itu,
Jamaah lain dari tadi hanya berdiri sambil membaca talbiyah. Tepat di depan pintu Babu Salam, Fajar menangis. Dia bilang menyesal atas perbuatannya selama ini, ucap Pak Ustadz Imron. Saya pun memintanya untuk memohon maaf dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Semoga saja semua dosanya bisa diampuni, lanjutnya. Namun, semua penyesalan Mas Fajar itu tidak membuat penglihatannya bisa kembali. Sepertinya Allah tidak mengizinkannya untuk melihat Ka'bah secara langsung. Setelah tawaf, kami langsung melakukan sya'i. Awalnya tidak ada keanehan dengan Fajar. Sampai tibalah kami di Bukit Marwah. Dia seperti merasa kelelahan. Keringat terus mengucur di keningnya, ucap Pak Ustadz. Saat saya tanya kenapa, dia menjawab habis berlari jauh sekali. Padahal dari tadi, dia hanya duduk di kursi roda. Dari Bukit Marwah, kami kembali ke Bukit Sofa. Dan di tengah perjalanan, Fajar meminta minum. Dia bilang tenggorokannya kering, haus. Lanjut dari Pak Ustadz. Baru 3 putaran, Mas Fajar sudah menghabiskan 2 botol air mineral. Namun, rasa hausnya belum juga hilang. Ia terus meminta minum. Di perut lembah antara Sofa dan Marwah, terdapat keran berisi air zam-zam. Pak Ustadz pun berinisiatif untuk mengisi ulang botol air mineral Mas Fajar dengan air zam-zam. Lalu memintanya untuk segera diminum. Alhamdulillah, setelah minum air zam-zam, Fajar sudah tidak merasa kehausan lagi, ucap Pak Ustadz Imron. Mas Fajar pun bisa melanjutkan sya'i sampai selesai. Dan setelah itu, rombongan kembali ke Mina untuk bermalam. Tiba di Mina, penglihatan Fajar akhirnya kembali. Tapi, ada satu kejadian yang cukup menghebohkan pada saat itu, ucap Pak Ustadz Imron. Ada apa Pak Ustadz? Tanyaku. Fajar kesurupan. Astagfirullah, kok bisa gitu Pak Ustadz? Iya, ada jin wanita yang merasuki tubuhnya. Jin wanita Pak Ustadz? Tanyaku. Iya, tapi anehnya jin itu bukan berasal dari tanah Arab, melainkan dari Indonesia, dari tanah air. Malam itu udara di Mina tidak terlalu dingin. Setelah sholat Isya, kami sudah kembali ke tenda untuk makan malam, ucap Pak Ustadz Imron. Setelah makan malam, Pak Ustadz menyuruh Mas Fajar untuk beristirahat di dalam tendanya. Saya ingat betul, waktu itu sedang duduk di luar tenda, sambil mengobrol bersama jamaah yang lainnya. Beberapa jamaah mulai mengeluhkan keanehan yang terjadi dengan Fajar. Tapi saya meminta mereka untuk tidak bertanya langsung pada Fajar. Lebih baik fokus dengan ibadah haji saja. Dan ketika sedang mengobrol, tiba-tiba salah satu jamaah berlari menghampiri Pak Ustadz Imron. Dia bilang kalau Fajar dari tadi tidur sambil menangis, ucap Pak Ustadz Imron. Bergegas Pak Ustadz pun berlari ke tenda tempat Mas Fajar. Suara tangis yang menyayat hati mulai terdengar saat ia memasuki tenda. Saya coba membangunkannya, tapi tidak bisa. Dia terus menangis. Malah tangisannya semakin kencang. Pak Ustadz Imron pun mulai merapal doa, berharap agar Mas Fajar segera sadar. Namun, bukannya sadar, Mas Fajar malah mengerang kesakitan. Saya terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Dan beberapa saat kemudian, Fajar pun akhirnya berbicara. Dia meminta tolong, ucap Pak Ustadz Imron. Saya merasa curiga kalau yang berbicara saat itu bukanlah Fajar, karena dari cara berbicaranya sangatlah berbeda, seperti wanita. Lanjutnya, Pak Ustadz pun terus merapal doa, hingga akhirnya Mas Fajar membuka mata lebar-lebar. Dengusan nafasnya terdengar kencang sekali. Saat itu dia terus melotot ke arah saya. Raut wajahnya nampak marah sekali. Di saat itulah Pak Ustadz Imron sangat yakin kalau Mas Fajar sedang kesurupan. Ia meminta jamaah pria untuk memegangi tubuh Mas Fajar. Lalu Pak Ustadz pun kembali merapal doa-doa. Fajar mengamuk. Tenaganya kuat sekali. Sampai-sampai beberapa jamaah pria tidak kuat memeganginya, ucap Pak Ustadz Imron. Pak Ustadz Imron berusaha menenangkannya. Dan tak berselang lama, sosok yang berada di dalam tubuh Mas Fajar pun mulai berbicara. Dia meminta untuk dipulangkan ke tempat tinggalnya. Emang di mana tempat tinggalnya Pak Ustadz? Tanyaku. Di tanah air, di Indonesia. Lebih tepatnya di sebuah gunung di Jawa Barat. Hah? Jawa Barat? Gunung apa Pak Ustadz? Gunung Gede. Terus
bagaimana dia bisa ikut ke sana Pak Ustadz? Saya juga tidak tahu. Yang jelas, dia meminta untuk segera dipulangkan ke tanah air. Dan kalau tidak, dia akan mencelakai si Fajar. Jelas dari Pak Ustadz. Pak Ustadz pun tidak mengindahkan ancaman sosok itu. Ia merasa kalau itu hanya tipu daya setan agar Mas Fajar tidak melanjutkan ibadah haji. Pak Ustadz pun meminta air zam-zam, lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Air itu kemudian diusapkan ke wajah Mas Fajar. Seketika itu, Mas Fajar berteriak kesakitan. Dan tak lama, suara teriakannya menghilang, diikuti dengan Mas Fajar yang tidak sadarkan dirinya. Setelah itu, Fajar membuka mata. Katanya badannya lemas sekali. Dia juga bilang kalau tadi sudah bermimpi yang aneh. Ucap dari Pak Ustadz Imran. Memangnya mimpi apa Pak Ustadz? Tanyaku. Dia mimpi melihat wanita yang sama dengan mimpi sebelumnya. Tapi kali ini lebih jelas. Kondisi wanita itu mengenaskan. Rambutnya berantakan. Darah mengalir dari atas kepalanya hingga membasahi seluruh wajahnya. Tubuhnya pun sudah dipenuhi dengan luka-luka. Apa itu salah satu jin dari pesugihannya Pak Ustadz? Tanyaku. Mungkin saja, tapi saya tidak begitu yakin. Balas dari Pak Ustadz Imran. Saya pernah mendengar sebuah cerita Pak Ustadz, ucap Mas Firman, yang sejak tadi hanya menyimak percakapanku dengan Pak Ustadz Imran. Cerita apa Man? Tanya Pak Ustadz. Seharusnya orang yang melakukan pesugihan tetap tinggal di hotel, tidak perlu melakukan prosesi haji. Karena takutnya jin pesugihan yang ada di tubuhnya akan bentrok dengan jin muslim yang menjaga tempat-tempat suci, ucap Mas Firman. Dan sepertinya itulah yang dialami Fajar sekarang, lanjut dari Mas Firman. Mas Firman juga melanjutkan ceritanya. Tak hanya uang hasil pesugihan, ia juga pernah mendengar kalau uang hasil korupsi juga bisa mendapatkan azab yang sama. Ceritanya ada pejabat wanita yang berhaji dengan uang hasil korupsi. Selama di tanah suci, kain ihramnya terus tersingkap tertiup angin hingga membuat auratnya terlihat, ucap Mas Firman. Saat itu anehnya, cuma dia saja yang mengalami. Dan belum lama pulang ke Indonesia, dia ditangkap polisi karena kasus korupsi, katanya. Memang, berhaji itu bisa menjadi cerminan diri kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan ketika tiba di tanah suci. Itu akibat perbuatan buruknya selama ini, ucap Pak Ustadz Imran. Perbuatan yang salah akan dibalas tanpa ampun. Akibatnya, sering saya lihat orang yang stres ketika berangkat atau setelah tiba di tanah suci, sambungnya. Seandainya saya waktu itu pergi bersama Mas Fajar, apakah bisa mendapatkan teguran yang sama juga Pak Ustadz? Tanyaku. Wallahu a'lam, gak ada yang tahu, balas dari Pak Ustadz Imran. Setelah kejadian menghebohkan itu, Mas Fajar menjadi bahan perbincangan jamaah lainnya. Beritanya cepat sekali menyebar. Tak hanya jamaah yang bertanya kepada saya, bahkan pimpinan kloter lain pun ikut menanyakan tentang kejadian itu, ucap Pak Ustadz Imran. Pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, seharusnya jamaah haji melakukan lempar jumrah ula, wusto, dan akobah setiap siang hari. Namun, tidak dengan Mas Fajar. Karena kondisinya tidak memungkinkan dan saya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya. Jadi untuk melempar jumroh, akhirnya saya wakilkan, ucap Pak Ustadz Imran. Selama 3 hari bermalam di Mina, Mas Fajar selalu mengalami mimpi buruk. Ia melihat wanita itu disiksa. Fajar bilang wanita itu terus mengancamnya, tapi saya memintanya jangan takut. Saya juga menyarankan agar dia terus berzikir. Bermalam di Mina pun berhasil Mas Fajar lalui. Tinggal prosesi terakhir, yaitu tawaf wada. Biasanya disebut dengan perpisahan. Para jamaah melakukannya ketika akan meninggalkan Mekah. Kali ini Allah memperbolehkannya melihat Masjidil Haram, tapi tidak dengan Ka'bah. Fajar tetap tidak bisa untuk melihatnya, ucap Pak Ustadz Imran. Fajar terus menangis dari sebelum memasuki Masjidil Haram sampai kami selesai melakukan tawaf wada. Dan setelah itu kami pun meninggalkan Mekah, sambung dari Pak Ustadz Imran. Di sepanjang perjalanan pulang ke tanah air, Mas Fajar terus didampingi oleh Pak Ustadz Imran. Sampai kami tiba di tanah air, Fajar hanya diam saja, jarang berbicara.
kecuali saya ajak berbicara, ucap Pak Ustadz Imron. Saya menyarankan padanya untuk meninggalkan perbuatan buruknya itu dan segera bertaubat dengan sungguh-sungguh, sambung dari Pak Ustadz. Sampai tadi saya mendapatkan telepon dari Firman yang mengabarkan kalau Fajar sedang dirawat di rumah sakit, sambungnya lagi. Sebenarnya bagaimana Fajar sampai seperti itu, Dek Murni? Tanya Mas Firman. Saya juga tidak tahu kenapa, Mas. Beberapa hari setelah pulang dari Tanah Suci, Mas Fajar jadi sering sakit-sakitan, balasku. Tadi siang, tiba-tiba Wawan telepon kalau Mas Fajar tidak bangun dari tidurnya, sambungku. Terus kata dokter kenapa? Dokter juga belum tahu, Mas, apa penyebabnya. Katanya perlu dilakukan beberapa pemeriksaan lagi. Saya bantu mendoakan ya, Dek Murni. Semoga Mas Fajar bisa segera pulih, ucap Pak Ustadz Imron. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz Imron dan Mas Firman pun berdiri. Ya udah, Mas sama Pak Ustadz pulang dulu ya, Mur. Besok insya Allah Mas akan datang lagi, ucap Mas Firman. Iya Mas, terima kasih, jawabku. Dan setelah itu Mas Firman dan Pak Ustadz pun pamit untuk pulang. Kini hanya tinggal aku, duduk sendirian sambil menatap lorong rumah sakit yang sepi. Kulihat jam di ponsel. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tadi Wawan bilang mau kesini setelah maghrib, tapi sampai sekarang belum juga datang. Tut 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 tut. Bunyi sambungan telepon ke ponsel Wawan. Assalamualaikum Bu, sapa Wawan ketika mengangkat telepon dariku. Waalaikumsalam. Kamu gak jadi kesini Wan? Tanyaku. Jadi Bu, ini Wawan lagi ada di parkiran rumah sakit. Oh ya udah kalau gitu. Telepon pun ditutup. Tak lama kemudian, aku sudah bisa melihat Wawan berjalan mendekat ke arahku. Namun, ia tidak sendirian. Ia datang bersama Rama dan Rima, beserta ibu dan bapak mertuaku. Murni, kamu keterlaluan. Fajar masuk rumah sakit tapi kamu gak ngasih tahu ibu, hardik dari ibu mertuaku. Belum sempat aku menyapanya, ia sudah mengomeliku. Maaf Bu, tadinya besok Murni baru mau ngasih kabar. Soalnya sekarang kan udah malam Bu. Kalau Fajar sampai kenapa-kenapa gimana? Harusnya kamu ngasih tahu ibu duluan. Iya ibu, maafin Murni Bu. Maaf terus. Untung ibu sendiri punya firasat gak enak. Pas datang ke rumah kamu, ternyata di rumah cuma ada Wawan sama si kembar. Sudah Bu, sudah. Gak enak dilihat anak-anak, ucap bapak mertuaku sambil menenangkan. Ya ibu kesel aja Pak. Udah jangan dimarahin terus, kasihan. Bapak dan ibu mertuaku pun masuk ke dalam ruang perawatan. Padahal dokter bilang hanya untuk satu orang saja. Namun aku tak sanggup untuk melarangnya. Sini sayang, ucapku pada dua anak kembarku. Rama dan Rima pun berjalan mendekat. Kalian sudah pada makan? Tanyaku. Udah Bu, jawab mereka kompak. Bu, aku mau lihat ayah, ucap Rama. Nanti ya Dik, sekarang ayah lagi tidur. Harusnya kamu gak ajak Rama dan Rima Wan, ucapku pelan pada si Wawan. Tapi kan di rumah gak ada siapa-siapa Bu. Hesti kemana? Mbak Hesti udah pulang, kan udah malam Bu. Oh iya ya, maaf ibu sampai lupa. Cukup lama bapak dan ibu mertuaku di dalam ruangan. Sampai akhirnya mereka pun keluar. Kamu pulang aja Mur. Fajar biar sama ibu dan bapak yang jaga, ucap ibu mertuaku. Iya, kasihan anak-anak kamu di rumah sendirian. Gak ada yang ngurus nanti, timbal bapak mertuaku. Iya Bu, Pak, terima kasih. Sebenarnya aku masih ingin di sini menemani Mas Fajar. Namun aku tak bisa menolak permintaan bapak dan ibu mertuaku. Tentu saja mereka sama khawatirnya denganku. Apalagi Mas Fajar merupakan anak bungsu kesayangannya. Sebaiknya kamu pulang sekarang. Istirahat di rumah. Besok baru balik lagi ke sini, pesan bapak mertuaku. Aku pun pamit pada mereka, lalu berjalan ke tempat parkir sambil menggandeng tangan putri kecilku. Ibu udah makan Bu? Tanya Wawan. Belum Wan. Di rumah kan gak ada makanan Bu. Ya udah, nanti di jalan sebelum makan kita cari tempat makan dulu aja ya. Iya Bu. Sampainya di parkiran, kami langsung masuk ke dalam mobil. Aku pun duduk di tengah bersama dua anak kembarku. Mobil pun langsung melaju, pergi meninggalkan rumah sakit. Udah mau jam 10 Bu.
Paling cuma ada tukang nasi goreng, Bu, ucap Wawan sambil mengemudi. Ya udah enggak apa-apa, seadanya aja. Mobil pun melaju ke arah rumah. Dan tak jauh dari rumah, ada penjual nasi goreng langgananku. Dan di sanalah Wawan menghentikan mobilnya. Kami duduk di bangku kayu yang panjang sambil menunggu pesanan. Entah kenapa, setelah mendengar cerita dari Pak Ustadz Imron, pikiranku malah menjadi tidak tenang. Aku terus memikirkan tentang pesugihan yang dilakukan oleh Mas Fajar. Ibu, ucap Wawan menghamburkan lamunanku. Iya Wan, kenapa? Dari tadi ibu bengong aja. Ada apa sih Bu? Tidak apa-apa. Ibu cuma kepikiran bapak. Udah jangan dipikirin terus Bu. Kan udah ada kakek sama nenek yang jagain. Wawan pun berusaha untuk menenangkanku. Aku pun menatap wajah anak sulungku itu. Apa harus kuceritakan semuanya pada Wawan? Tidak, pikirku. Aku takut nanti malah menjadi beban pikirannya. Apalagi sekarang tahun pertamanya kuliah. Tak lama pesanan pun datang. Dan segera kusantap satu piring nasi goreng itu. Sesekali sambil menyuapi Rama dan Rima. Setelah selesai makan, kami pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wawan langsung memasukkan mobil ke dalam garasi. Sementara itu, aku, Rama dan Rima langsung masuk ke dalam rumah. Setelah mengantar Rama dan Rima masuk ke dalam kamarnya, aku pun segera pergi ke kamarku sendiri. Terlihat tempat tidur yang masih berantakan. Segera aku rapikan, lalu aku pun pergi mandi. Setelah selesai mandi, kulihat Wawan sedang duduk di ruang tengah. Ia menyandarkan punggungnya di sofa sambil menatap layar televisi. Wajahnya terlihat tampak lelah. Kamu tidak tidur, Wan? Tanyaku. Bentar lagi, Bu. Ya udah, jangan tidur malam-malam. Pesanku seraya berjalan ke dalam kamarku. Di kamar, aku langsung merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Mengistirahatkan punggungku yang mulai terasa pegal. Karena setelah hampir seharian ini duduk di rumah sakit. Mata pun mulai terasa berat. Dan tak lama kemudian, aku pun tertidur. Murni. Sayup-sayup terdengar suara yang tak asing di telingaku. Suara Mas Fajar. Aku pun membuka mataku, memastikan apa yang barusan ku dengar. Murni, suaranya kembali terdengar. Dan arahnya dari luar kamar. Aku pun segera bangkit dari tempat tidurku. Lalu berjalan keluar kamar. Ruang tengah terlihat sepi. Mungkin Wawan sudah tidur di dalam kamarnya. Murni, kini suaranya terdengar dari luar rumah. Ada rasa penasaran sekaligus ragu untuk berjalan keluar rumah. Namun, rasa penasaranku ternyata jauh lebih besar. Kubuka pintu depan. Hanya terlihat halaman depan rumah yang agak gelap. Murni. Spontan, aku pun menoleh ke sumber suara itu. Di dekat pohon jambu. Perlahan terlihat seseorang berjalan mendekat. Muncul dari balik kegelapan. Dan kemudian, ia pun berdiri tak jauh dari pohon jambu itu. Mas Fajar, aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Tolong Mur, ucap Mas Fajar. Awalnya ingin sekali aku berjalan mendekat. Namun, aku baru ingat kalau Mas Fajar sedang berada di rumah sakit. Lalu, siapa yang ada di hadapanku sekarang? Murni, tolong Mur, ucapnya lagi sambil melangkah mendekat. Dan kini aku bisa melihat wajahnya yang tampak pucat. Ada tali yang mengikat kedua tangannya, serta mengitari lehernya. Rasa takutku pun mulai tumbuh, dan aku pun mundur perlahan. Tolong Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya seperti tertarik ke belakang lalu menghilang. Astagfirullahaladzim. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Namun, sesaat sebelum pintu aku tutup, terlihat cahaya berwarna merah menyala dekat pohon jambu. Dari jauh ukurannya terlihat cukup besar. Cahaya itu bergerak ke kiri dan ke kanan, lalu menghilang. Tiba-tiba ada yang menepuk punggungku. Kini perasaan takut mulai menguasai hatiku, hingga aku tak berani untuk menengok ke belakang. Aku pun terus beristighfar di dalam hati, dan perlahan aku mulai membalikkan badanku. Ternyata Wawan sudah berdiri di hadapanku. Aduh Wan, kamu itu bikin ibu kaget aja, ucapku. Loh, ibu ngapain malam-malam keluar rumah? Tanyanya. Tadi ibu... Aku tak melanjutkan ucapanku. Tadi kenapa Bu? Tanya si Wawan lagi.
Ndak Wan, ndak kenapa-napa. Ibu cuma gerah aja di dalam kamar. Kan tinggal nyalain AC bu. Nanti terlalu dingin, ucapku. Kamu ngapain? Kok belum tidur? Jawabku sambil mengalihkan pembicaraan seraya mengunci pintu depan. Wawan baru mau tidur bu. Emang sekarang jam berapa Wan? Udah jam 2 bu. Ya udah jangan tidur. Besok bukannya kamu kuliah. Besok Wawan kuliah siang bu. Ya udahlah, istirahat yuk. Aku pun kembali masuk ke dalam kamar. Begitu pula dengan si Wawan. Di dalam kamar, mata ini sulit terpejam. Berkali-kali ku coba, namun tetap gagal. Aku terus memikirkan tentang kejadian tadi. Kejadian yang begitu nyata sekali. Jika Mas Fajar ada di rumah sakit, lalu siapa sosok yang menyerupainya tadi? Ditambah ada 2 cahaya merah di dekat pohon jambu. Apa mungkin ini ulah dari jin pesugihan? Tak terasa sudah 2 jam aku hanya berbaring di atas tempat tidur. Dan tak lama kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku pun bangkit, berjalan menuju ke kamar mandi. Saat dinginnya air wudhu menyentuh wajahku, seketika itu perasaan ini menjadi lebih tenang. Dan rasa kantuk pun mendadak hilang. Aku pun bergegas untuk sholat subuh. Dan doaku hanya satu. Semoga keluarga kecilku ini dilindungi dari segala mara bahaya. Dan Mas Fajar pun bisa segera pulih. Setelah selesai sholat subuh, aku berjalan ke kamar Wawan untuk membangunkannya. Cukup sulit untuk membangunkan Wawan, tapi akhirnya ia bangun juga. Setelah itu, aku pun kembali ke kamar, melanjutkan zikir subuh yang tadi sempat tertunda. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kali ini jelas sekali itu suara Hesti. Waalaikumsalam. Sahutku seraya membuka pintu. Hesti pun tampak bingung melihatku yang masih menggunakan mukena. Aduh, maaf bu, ibu lagi sholat ya? Tanya si Hesti. Enggak kok Hes, enggak apa-apa. Tadi ibu ketiduran aja setelah sholat subuh. Ada apa ya Hes? Tanyaku. Udah mau jam 8 bu, tapi toko kok belum dibuka. Astagfirullah, apa udah jam 8? Iya bu, sudah jam 8. Ya udah Hes, masuk dulu Hes. Dengan sedikit berlari, aku segera menuju ke kamar Rama dan Rima. Ternyata mereka berdua sudah terbangun. Bentar ibu buatin sarapan ya sayang, ucapku. Lalu segera kembali ke kamarku. Segera aku ambil kunci toko di laci meja riasku. Aku pun melepaskan mukenaku lalu kembali ke ruang tamu. Ini Hes, nanti ibu nyusul ya. Soalnya mau buat sarapan buat si kembar sama ngantar mereka sekolah juga, ucapku seraya menyerahkan kunci toko. Iya bu. Hesti pun pamit dan segera pergi ke toko. Aku pun bergegas pergi ke dapur, memasak sarapan untuk 2 buah hatiku. Dan kemudian segera menemani mereka mandi. Ayo buruan, pakai seragamnya, ucapku seraya berlari kecil menuntun Rama dan Rima ke kamarnya. Kulihat jam dinding di ruang tengah. Waktu menunjukkan pukul 8.40 pagi. Dan sepertinya hari ini mereka akan terlambat ke sekolah. Wawan pun masih tidur, tak mungkin bisa segera mengantar kedua adiknya. Ku ambil ponsel di kamar, lalu menelpon Hesti, memintanya agar mencarikan tukang becak di jalan utama. Sementara itu, aku memastikan perlengkapan sekolah Rama dan Rima agar tidak ada yang ketinggalan. Teng 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 teng. Bunyi benturan besi di depan rumah. Ayo sayang, becaknya sudah datang, ucapku seraya menuntun mereka keluar rumah. Ibu, tali sepatunya, keluh Rama. Iya, udah nanti di dalam becak aja. Segera aku naikkan kedua anakku becak. Lalu aku pun mengunci pintu rumah. Becak pun melaju ke taman anak-anak tempat mereka bersekolah. Udah mau jam 9 bu, teriak Hesti saat becak yang kami tumpangi melewati depan toko. Kebetulan sekolah Rama dan Rima tidak terlalu jauh dari rumah. Dan kurang dari 10 menit kami sudah sampai di sana. Bang, tunggu sebentar ya, ucapku pada tukang becak. Dengan langkah terburu-buru, aku mengantarkan Rama dan Rima ke depan kelasnya. Tumben terlambat ibu, ucap guru yang sedang berdiri di dekat pintu. Maaf bu guru, tadi saya ketiduran, balasku. Iya bu Murni, tidak apa-apa, pelajaran juga belum dimulai kok, ucapnya seraya mempersilakan Rama dan Rima masuk ke dalam kelas. Setelah melihat kedua anakku duduk di kursinya, aku pun pamit pulang. Ke rumah lagi ya bang, ucapku kepada abang tukang becak. Sesampainya di rumah, aku langsung membersihkan rumah, mencuci piring, dan semuanya yang serba berantakan di dalam rumah. Dan setelah itu aku pun menyiapkan makanan untuk Wawan.
Setelah makanan jadi, aku pun segera membangunkan Wawan. Di teras depan, aku berdiri sebentar, menatap pohon jambu. Sebuah pohon jambu kancing yang berbuah lebat berwarna merah. Apa mungkin cahaya merah yang kulihat semalam itu berasal dari buah jambu itu? Tapi sepertinya tidaklah mungkin. Ukuran cahayanya pun terlihat lebih besar dari buah jambu. Ditambah, cahayanya bisa bergerak-gerak. Rasa penasaran akhirnya menuntunku untuk mendekat ke arah sana. Beberapa meter dari pohon jambu, mataku tertuju pada rerumputan. Ada jejak memanjang yang mengarah ke pohon jambu. Apakah ini jejak ban mobil atau jejak ban becak? Aku menundukkan pandangan, melihat jejak itu dengan lebih dekat. Bukan berasal dari kendaraan, melainkan bekas jejak kaki. Lebih tepatnya, seperti jejak kaki yang diseret. Dan berarti, apa yang kulihat semalam itu benar-benar nyata. Mas Fajar diseret ke pohon jambu, lalu menghilang. Sedikit agak ragu, aku pun melanjutkan langkah. Lebih mendekati ke pohon itu. Kemudian aku menengadah ke atas, tepat di bawah pohon jambu itu. Tidak ada yang aneh, hanya terlihat buah jambu yang bergerombol. Dan ketika aku baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba, murni, terdengar suara seseorang memanggilku. Pelan sekali. Diikuti suara gesekan dedaunan dan angin dingin yang terasa di belakang leherku. Hingga membuat bulu kuduku meremang. Aku pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Tapi nihil, tak ada siapa-siapa. Murni, dan spontan aku pun menoleh lagi ke sumber suara itu. Pak RT, balasku saat melihat Pak RT sedang berdiri di luar pagar. Ngapain siang-siang di bawah pohon? Tanya Pak RT. Cuma mau lihat buah jambu aja Pak, balasku. Oh iya Mur, berapa hari ini Mas Fajar gak kelihatan? Emangnya dia lagi kemana ya? Mas Fajar masuk rumah sakit Pak. Maaf, saya belum sempat ngabarin. Loh, dari kapan? Terus sakit apa? Dari kemarin siang Pak. Nanti saya kabarin ke warga, biar pada jenguk di rumah sakit ya. Jangan dulu Pak, kondisinya lagi gak bisa dijenguk. Lah, gak bisa dijenguk? Emangnya parah? Mas Fajar koma Pak. Innalillahi. Emangnya sakit apa Mur? Saya juga belum tahu Pak. Mungkin hari ini baru jelas penyakitnya apa. Ya sudah, semoga aja Fajar bisa cepat siuman. Nanti kalau sudah siuman, jangan lupa kabarin saya ya Mur. Iya Pak. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak RT pun pamit, berjalan ke arah rumahnya. Dan sementara itu, aku pun segera pergi ke toko. Sesampainya di toko, Hesti sudah menunggu di depan. Tumben lama Bu, tanyanya. Iya, tadi beres-beres rumah dulu. Terus nyiapin sarapan, nyiapin makanan buat si Wawan. Aku pun masuk ke dalam toko, lalu duduk di kursi dekat etalase. Dan Hesti memberikan catatan penjualan. Mang Jaka masih belum kerja Bu? Tanya Hesti. Iya, katanya pulang kampung 3 hari. Balasku, seraya melihat buku catatan. Berarti besok baru datang ya Bu? Ya harusnya sih begitu. Emangnya kenapa toh Hes? Bu, badan Hesti berasa rontok kalau lama-lama angkat galon atau beras sendirian, keluhnya. Yaudah nanti kalau besok Jaka belum balik, Ibu minta Anto aja buat kerja sementara di sini, balasku. Soalnya Bapak kan masih di rumah sakit. Ibu sendiri kayaknya juga masih harus bolak-balik ke sana, sambungku kepada Hesti. Kemarin kata Mas Wawan, Bapak koma ya Bu? Iya Hes, dan belum sadar sampai sekarang. Yang sabar ya Bu. Semoga Allah angkat semua penyakit Pak Fajar. Iya, makasih Hesti. Hesti pun izin untuk ke kamar mandi. Sedangkan aku tetap duduk sambil mengecek buku catatan penjualan. Dan kemudian aku pun mengecek stok di gudang. Kunyalakan lampu gudang. Dan aku pun mulai mengecek barang satu persatu. Tiba-tiba lampu gudang mati. Hesti, ucapku dengan suara agak lantang. Namun tak ada jawaban darinya. Dan aku pun berjalan mendekati pintu. Dan tiba-tiba pintu terbanting menutup. Astagfirullah. Duk. Hesti? Hesti? Teriakku panik sambil mengetuk pintu. Tapi masih tak ada jawaban darinya. Murni, tiba-tiba terdengar bisikan suara yang terdengar tepat di belakangku. Bahkan desahan nafasnya terasa jelas di tengkuk leherku.
Bulu kuduku pun meremang. Murni, aku pun mulai membaca doa. Murni, suara itu semakin membesar dan membuatku kaget. Kepalaku sampai terbentur pintu. Kulanjutkan merapal doa-doa yang kuingat. Dan suara itu tak lagi terdengar. Hesti, Hesti, teriakku sambil mengetuk pintu. Dan tak lama kemudian, gagang pintu pun bergerak. Keren, pintu pun terbuka. Ibu ngapain di gudang gelap-gelapan, Bu? Ucap Hesti yang kebingungan. Siapa tadi yang kunci pintunya? Tanyaku. Loh, Hesti baru balik dari kamar mandi, Bu. Lagian tadi pintunya kan gak dikunci, Bu. Gak dikunci? Pikirku sambil kebingungan. Yaudah, gak apa-apa, gak usah dipikirin. Balasku seraya berjalan keluar dari gudang. Dan Hesti pun mengikutiku dari belakang. Ibu, tanya Hesti. Iya, gimana? Sebenarnya ada yang mau Hesti ceritain. Cerita apa, Hes? Tentang gudang, Bu. Jawabnya agak pelan. Emang ada apa sama gudang? Tanyaku penasaran. Jadi, Hesti pun mulai bercerita. Sebenarnya ada misteri apakah di dalam gudang itu? Nantikan kelanjutannya di part 2. Akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Raudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.